Setelah status tersangkanya gugur, Sabirin Nur alias Paman Birin tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut penetapan tersangka terhadap Sabirin Nur sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah suasana di kantor Gubernur Kalimantan Selatan di kawasan Banjarbaru usai rapat tertutup digelar. Sabirin Nur atau biasa disapa dengan Paman Birin yang mundur dari jabatannya tampak berpamitan dengan para ASN. Pada rapat yang digelar tertutup itu, Paman Birin mengaku surat pengunduran dirinya sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dirinya pun meminta maaf kepada para ASN atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Menanggapi mundurnya Sabirin Nur dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pihaknya akan segera menunjuk pejabat sementara dan akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Mundurnya Paman Birin dari kursi gubernur disebut untuk menjaga kondusivitas pemerintahan Kalimantan Selatan. Ya, Pak Sabirin tadi sudah menyampaikan surat kepada Bapak Presiden dan juga DPRD yang intinya menyatakan berhenti dengan alasan menjaga kondusivitas pemerintahan di Kalimantan Selatan. Ya, tentu dalam hal ini terlepas dari persetujuan dari Bapak Presiden, tapi Kementerian Dalam Negeri segera menyiapkan langkah-langkah untuk menunjuk pejabat sementara. Karena Pak Wagub ini kan juga ikut maju di Pilgub di sana, sehingga harus ditunjuk segera pejabat sementara. Ya, mungkin insya Allah besok sudah bisa disampaikan begitu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan jika keterlibatan Sabirin Nur dalam kasus suap 3 proyek di wilayahnya adalah terang benderang, keputusan menetapkannya sebagai tersangka juga disetujui dari tingkat penyidik sampai pimpinan KPK. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan sudah banyak pihak yang mempertimbangkan status tersangka untuk Paman Birin. Alat bukti yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu semuanya mengarah ke Paman Birin. KPK menilai argumen hakim salah karena harus memeriksa Sabirin sebelum menetapkannya sebagai tersangka, sebab perkaranya dimulai dari OTT dan bukan penyelidikan terbuka. Terkait proses penetapan tersangka itu tentunya sudah dilakukan ekspos ya oleh teman-teman penyidik dan jaksa penuntut umum bersama-sama dengan struktural di Kedeputian Penindakan dan Pimpinan. Artinya apa? Bahwa proses penetapan tersebut berdasarkan aturan main yang kami punya, kami anggap itu sudah sah. Jadi bahwa pada saat itu yang bersangkutan tidak ditemukan itu adalah hal yang berbeda. Ya. Tetapi KPK menetapkan beberapa tersangka termasuk yang bersangkutan itu sudah melalui prosedur yang menurut KPK sudah tepat. Pada Selasa 12 November lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Sabirin Nur. Status tersangka untuknya dalam kasus suap 3 proyek pun dicabut. Hakim Tunggal Afrizal Hadi menyebut KPK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam menetapkan Paman Birin sebagai tersangka dan menyebut surat perintah penyidikan atau sprindik yang ada dinyatakan tidak sah. Dari Jakarta dan Kalimantan Selatan, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.